Halo, kembali lagi dengan saya Ahmad Nur Hidayat. Ini video tutorial pertama saya menggunakan suara recording ya. Saya akan membagikan tutorial bagaimana dasar-dasar memakai pen tool. Langsung saja. Di sini banyak sekali menu pilihan pada Photoshop. Di sini saya menggunakan Photoshop CS5. Terserah Anda menggunakan CS berapapun sama, karena memang dasar-dasar memakai pen tool sama semua dari versi Photoshop pertama hingga yang terbaru yaitu versi CC. Sini saya menggunakan versi CS5. Oke, di sini saya menggunakan pen tool atau kita tekan shortcut keyboard yaitu huruf P. Oke, di sini ada tulisan pen tool atau huruf P. Oke, pen tool. Bagaimana cara memakai pen tool? Dasar-dasar dan cara mewarnainya. Di sini saya akan menjelaskan secara bertahap. Pastikan di atas yang dipilih adalah bentuk set. Oke, di sini ada dua pilihan. Pastikan kita pilih yang set. Oke, untuk pengaturan seperti ini. Untuk warna, jika kita tetap warna putih, maka itu akan kontras dengan background dan tidak akan kelihatan warnanya. Oke, untuk memudahkan pertama kali, kita tekan X atau kita pilih switch ini. Oke, biar warnanya berubah menjadi hitam. Oke, pertama kita membuat titik awal, terserah. Kita coba membuat objek awal. Oke, klik dan tarik untuk membuat lekukan secara halus. Tarik, oke, dan klik dan tarik, tahan, oke, dan lepas. Oke, kita lihat warnanya sudah menghitam ya. Kita akan membuat sudut bagian sini lancip. Jika kita teruskan begini, maka bagiannya adalah lengkung. Oke, kita undo. Kita tekan ALT, tahan, dan klik bagian tengah. Oke, seperti ini. Kita tarik lagi bagian sini, pelan-pelan saja ya. Kita tarik sebelah sini. Oke, seperti itu ya. Oke, hasilnya seperti ini kurang lebih. Untuk mengeditnya, kadang kita klik tidak bisa. Oke, kita tekan keyboard control. Oke, kita tekan control. Kemudian kursor sudah berwarna putih seperti ini ya. Kita klik objeknya. Oke, sekarang tetap kontrol tahan. Oke, kita sekarang bisa mengeditnya suka kita. Klik sini, tarik sini, klik sini, tarik. Ini lagi, sorry, seperti ini. Itu memudahkan kita untuk mengeditnya. Jangan lupa tekan kontrol, klik objeknya, kemudian kita klik titik kurva yang ingin kita rubah. Oke, seperti ini. Seandainya saya ingin memotong bagian sini, lakukan sini. Kita cukup tekan ALT tahan, dan kita tarik bagian sini, maka bagian sini tidak akan ikut. Cukup bagian yang kita klik, ujung kurva yang kita klik. Oke, seperti ini. Tekan kontrol, klik untuk menyeleksi objek. Kita tekan ALT lagi, kita tarik. Oke. Ya, seperti ini. Untuk mewarnai, kita klik dua kali pada objek ini, hitam. Dua kali kita geser warnanya. Oke, seperti ini. Kita buat objek baru lagi. Kita langsung klik tarik.
tarik alternatif, bisa atur objeknya sesuka kita. Jangan lupa tombol yang sering digunakan adalah kontrol dan alternatif atau ALT. Perbanyak latihan untuk menghaluskan bentuk lekukan-lekukan. Dan semakin banyak kita latihan, maka hasilnya pun akan semakin halus dan semakin bagus. Oke, kita hapus ini. Bagaimana dengan shape lingkaran dan lain-lain? Kita akan mengeditnya menggunakan pentool juga. Pertama kita pilih lingkaran, kita klik, kita drag. Oke, bentuk apa saja? Oke, seperti ini. Dan kita pilih pentool, kita tekan ALT, tekan Ctrl, dan klik pada objek. Oke, sudah kelihatan kurva bentuk ujung-ujungnya. Kita tinggal mengeditnya sesuka kita. Oke, kita mau edit bagaimana? Atau kita ingin memotongnya, langsung tekan alternatif dan klik tengah. Untuk menghapusnya cukup klik hingga keluar seperti tanda minus pada kursor. Ini untuk menghapus. Oke. Untuk plus untuk menambah kurva. Oke. Seperti ini ya. Oke. Ada lagi beberapa cara pada kebanyakan membuat atau pixel vektor. Ada yang beberapa menggunakan yang namanya store path. Dan itu memang memudahkan sekali karena intinya kita memakai brush dan pentool ini kita hanya gunakan sebagai line atau jalur saja ya. Langsung saja kita pindahkan ke sini, klik pilih path, klik sini, klik sini, sini. Oke. Kemudian kita pilih brush. Ini ada kelihatan seperti gambar sabut, kita klik. Oke, ini oke, kita opacity 100 plus 100 seperti ini. Kita kecilkan ukurannya. Oke, seperti ini. Kita kembali ke pentool, klik kanan, stroke path, kita klik brush. Oke, hasilnya seperti ini. Memang cara ini sangat cepat dan mudah, dan hasilnya pun bagus. Tapi kelemahannya di sini kita bentuknya adalah bukan shape, tapi melainkan masih bentuk path. Dan menurut saya ini kurang cocok sekali bila kita ingin membuat pixel di Photoshop, karena sulit juga untuk merubah warnanya. Di sini tidak ada kotak untuk merubah warna. Kita klik 2 kali bahkan tidak keluar bagaimana cara merubah warna. Di sini kalau merubah warna biasanya saya menggunakan color overlay ini, atur warnanya, tapi itu membutuhkan waktu lama. Tidak bedanya, tidak hanya dengan yang bentuk shape. Kita pilih shape seperti ini, dan itu otomatis memberikan warna pada objek.
Dan jika kita ingin merubahnya sesuka hati, kita tinggal klik 2 kali, otomatis akan berubah. Tidaknya dengan ini masih 2 kali, klik color overlay, dan itu terlalu lama. Apalagi jika kita membuat pixel yang hingga beratus-ratus layer, itu membutuhkan waktu lama sekali. Bahkan dulu ketika saya pertama membuat, saya bingung mewarnainya itu bagaimana. Dulu saya menggunakan trik saya sendiri, itu buat layar baru, kita klik kanan, klik emas, kemudian saya membuat rectangle seperti ini. Itu untuk berubah warna. Oke. Nah, tidak perlu klik 2 kali ini, tapi cukup dengan ini diklik yang bagian kotak tadi itu, kita tinggal geser-geser dan berubah warnanya. Tapi itu sangat sulit sekali dan itu membutuhkan 2 layar, sedangkan ini cukup 1 layar sudah cukup. Oke, tapi itu terserah Anda sendiri, Anda lebih suka yang mana. Dan menurut saya lebih suka yang memakai untuk shape asli. Oke, terus oke, kita akan membuat bagaimana cara melubangi, membuat shape, dan kita ingin melubangi untuk menambah lagi. Saya akan menjelaskannya secara satu persatu ya. Oke, saya akan membuat lingkaran di sini. Kita tekan shift untuk membuat lingkaran penuh atau lingkaran yang bentuknya memang pas. Oke, seperti ini. Di sini ada menu untuk combine, dan ini untuk subtract atau melubangi. Ini untuk menggabungkan, dan ini untuk melubangi. Dan kita coba akan menambah objeknya atau menumpuk. Oke, klik ini, kita tekan lingkaran dan kasih. Oke, di sini hasilnya kita akan melihat 2 objek menjadi 1. Dan kan untuk melubangi, kita cukup klik yang subtract ini, kita klik, taruh tengah. Oke, hasilnya akan berlubang. Oke, sama halnya dengan memakai pentul. Akan membuat. Oke, untuk menggabungkannya, dan untuk menggabung ini sangat saya sukai, karena memang untuk membuat pixel, saya sering menggunakan combine ini agar tidak memperbanyak layar. Oke, kita menambahnya. Sorry, dulu. Ya. Dan untuk melubangi juga sama, kita klik ini, kemudian kita klik bagian sini, dan hasilnya akan berlubang. Oke, memang tidak langsung bisa, memang tidak langsung bagus hasilnya, memang butuh banyak latihan lagi untuk memakai pentul ini. Jadi sering-sering latihan untuk menghasilkan hasil yang lebih bagus. Bagaimana cara mengaplikasikan pentul ini kepada sebuah foto, sebuah objek? Di sini saya sudah menyediakan beberapa contoh. Saya akan, di sini saya memakai gambar saya dapat dari searching di Google. Sudah tidak asing lagi tokoh anime ini. Oke, kita akan membuat dasar-dasar mengaplikasikan pentul ini
kepada foto. Oke. Kenapa saya memakai foto anime? Karena di situ tidak membutuhkan banyak sekali lekukan-lekukan, dan memang ya, saya mencari yang simpel, apalagi untuk pemula pasti masih bingung. Jadi saya di sini menggunakan yang simpel-simpel saja, atau mungkin bagian rambut tidak ada, karena memang saya cari yang simpel. Oke, saya unlock terlebih dahulu. Oke, kita akan mulai mengaplikasikan penggunaan pensil ini kepada sebuah foto. Oke, kita buat layar baru. Caranya klik di sini atau klik shift Ctrl Shift N, atau klik di sini pojok create new layer. Oke, sudah terbentuk layar baru. Kemudian layar foto kita taruh atas sendiri. Kemudian layar yang baru ini kita kasih nama warna. Oke, kita akan mewarnai foto objek ini. Oke, kita mulai ya. Terserah kita mulai dari bagian mana. Saya akan mulainya dari bagian sini. Oke, pelan-pelan saja. Klik, tarik. Bagian sini klik, tarik. Oke. Memotong ALT bagi di sini. Pelan-pelan saja ya. Oke, seperti ini. Lihat sudah terbentuk. Kita akan ubah warnanya, klik 2 kali. Tinggal geser warna. Untuk menentukan warna itu terserah. Kita klik combine di sini kalau memudahkan. Sorry. Lagi dari sini. Pelan-pelan saja ya. Oke, seperti ini hasilnya. Perbanyak latihan saja agar memang tidak langsung bisa hasilnya langsung bagus. Memang butuh beberapa latihan. Sering-sering latihan, insya Allah hasilnya akan lebih bagus. Sini saya tidak memakai line art atau istilahnya garis luar. Dan saya menggunakan garis luar karena ini memang untuk dasar-dasar, saya akan langsung mewarnai. Dan sebagai contoh hasil, tadi saya sudah, sebelum membuat tutorial ini, saya sudah menyiapkan hasilnya yang telah saya buat. Oke. Oke, ini hasil yang telah saya buat tadi. Teknik pembuatannya juga sama. Kita istilahnya jiplak dari foto, kita cuma mewarnai. Di sini yang tadi saya sebutkan line art, yaitu ini bagian luar, line art garis luar. Oke, ini line artnya. Cara membuatnya juga sama, kita buat bagian luar pelan-pelan seperti ini. Ya, seperti inilah membuat garis luarnya ya. Kemudian bagian mata terdiri dari cukup 2 layar. Memang anime memang kebanyakan memang simpel-simpel untuk shadingnya. Oke, seperti ini. Di sini saya jadikan mungkin yang bagian pertama atau awal sekali belajar Photoshop. Di sini saya menggunakan grup. Kita kasih nama grup. Untuk
membeda-bedakan mana bagian mata, mana bagian kulit, mana bagian lain. Jadi kita ingin mengeditnya itu gampang. Oke, bagian wajah di sini cukup 3 layar. Untuk layar bagian highlight atau bagian sinar, kemudian bagian gelap, dan bagian wajah, bagian kulit. Itulah sedikit tutorial dari saya bagaimana dasar-dasar memakai pen tool. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Jika ada pertanyaan, kirim ke saya di Facebook atau email saya yang sudah tertera. Dan dari saya, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya dari saya. Dan salam sukses. Terima kasih.